Shalom anak-anak, puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah minggu kepada murid-murid sekolah minggu Abdi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur
Pagi hari ini kami sudah diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau belajar apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bersama Tuhan kami bisa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terdapat. Mari kita buka Alkitab kita semua masing-masing. Terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ya adik-adik ya. Kalau adik-adik pernah membacanya, firman Tuhan berbicara mengenai 10 orang kusta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat video ya. Mari kita saksikan. While Ace and John stayed on the rocks below, George went up the hillside in the direction he felt the lions might be. 5,000 miles is a long way to see a friend who perhaps could have forgotten them. Mona and Lisa, Christian's new friends, were with him as he plodded forward, showing no recognition. Christian hesitated. A once familiar face. Then forgotten all about the other lions. But in that moment of feeling, acceptance, friendship was infectious. Introduction was unnecessary. The reunion. It really was the good old days, without all those tiresome words and exaggerations that the passing of time permits to creep in. How seldom in life are we free enough just to sit, just to enjoy friendship. They had a year of Christian's life to learn about, a year of experiences they'd missed. But the old familiarity still survived. Not only could they sit quietly in the shade, but they found that through Christian, they were accepted by Mona, Lisa, and even Supercup. Far away on the west coast of England, in a small zoo, lived Christian's parents, Butch of Holland and Mary of Israel. They will probably spend all their lives here, unless they're sold to another zoo.
This is where Christian was born and spent the first weeks of his life. That is, until he was sold to the London department store, where Ace and John first saw him. If you're not behind bars, life can always be an adventure. Christian, now king of the Pride, runs the risk of injury or early death, but he has the chance of finding some happiness, too. He's travelled from the wrong end of the King's Road in London to the start of the right road in Africa. Is it the right road for Christian? As yet, no one can say. While life continues, no one knows the end. Only fairy tales have endings. The story's about over for Christian the lion, sold as a toy with no life of his own. And it's easy to see he was meant to be free. There's no bars to hold him in his native land. Ya, selamat siang adik-adik ya. Kita sudah melihat video tadi, dimana ketika kita melihat seorang cowok ya, seorang pria dipeluk oleh seekor singa. Kita akan lihat ceritanya, kenapa kok sampai singa tersebut mempunyai rasa sayang kepada seorang bapak ya, atau seorang pria. Ternyata adik-adik, seekor singa itu yang namanya Christian itu dipelihara sejak kecil. Bapak John ya, yang pria itu namanya Bapak John, mengambil singa itu mulai dari kecil dan dipelihara sampai besar. Karena sudah terlalu besar badannya untuk sebuah rumah, akhirnya Bapak John ini mengembalikan ke hutan Afrika. Setelah setahun, Bapak John ini ingin melihat Christian, seekor singa tadi. Apakah Christian ini masih ingat kepada Bapak John adik-adik? Nah, setelah kembali ke hutan Afrika, Bapak John ini mencari di mana keberadaan Christian singa tadi. Ya, setelah bertemu, ternyata Christian ini masih ingat kepada Bapak John. Ya, bahkan dipeluk oleh singa itu, Bapak Johnnya dipeluk. Dan dari cerita ini kita akan melihat bahwa singa ini bisa berterima kasih kepada orang yang merawatnya. Ada satu cerita lagi adik-adik, yaitu mengenai singa. Ceritanya begini, Bapak Androcles ini adalah seorang budak. Dia mempunyai tuan yang sangat kejam, sehingga dia sangat menderita dan tidak kuat. Akhirnya dia lari dari rumah bapak ini, dari tuannya, sehingga Bapak Androcles namanya ini lari menuju ke hutan. Di hutan dia bertemu dengan seekor singa. Pada waktu bertemu, Bapak Androcles ini takut adik-adik. Dia hendak lari, tapi dia heran, singa itu kok diam, nggak mengejarnya. Ternyata dia menyelidiki, di cakarnya ada seperti paku dari kayu tajam sekali menusuk di cakarnya, sehingga cakarnya berdarah adik-adik. Bapak Androcles ini merasa kasihan dan mencabut kayu tersebut adik-adik. Setelah dicabut, dia membersihkan lukanya, dan singa ini akhirnya berterima kasih ya. Sebagai terima kasihnya, dia menjilat tangan Bapak Androcles ini dan mereka bersahabat.
di hutan itu hidup bersama, saling berbagi makanan ya adik-adik ya. Dan mereka hidup di hutan itu dengan penuh kasih ya adik-adik ya. Bukan seperti seekor singa yang kejam dengan manusia, tetapi seekor singa yang baik dengan manusia. Tetapi suatu ketika Kaisar tahu keberadaan budak ini dan menangkap budak Androkles ini, menangkapnya, dibawa ke kota adik-adik bersama singa itu. Dan Bapak Androkles ini kebetulan seorang Kristen. Pada waktu itu Kaisar menangkap, bahkan membunuh orang-orang Kristen yang ada di negaranya. Dengan cara apa adik-adik? Orang Kristen tersebut dibawa ke Kolosium, diadu dengan singa, dan dipertontonkan di depan banyak orang. Bapak Androkles ini juga demikian adik-adik. Dia dibawa ke Kolosium, dan ketika dilepas seekor singa, singa itu menghampiri Bapak Androkles adik-adik. Bapak Androkles ini sudah pasrah, menyerah. Tetapi apa yang terjadi? Singa itu menjilat tangan Bapak Androkles. Adik-adik tahu siapa singa itu? Singa itu adalah singa yang hidup bersama dengan Bapak Androkles di hutan. Ya adik-adik ya. Jadi singa ini mengasihi Bapak Androkles karena telah ditolong, dicabut paku atau dari cakarnya, paku yang tajam dari cakarnya adik-adik. Jadi adik-adik, kita tahu sekarang bahwa seekor singa bisa berterima kasih kepada orang yang telah merawatnya, kepada orang yang telah menolongnya. Ya adik-adik, ini cerita yang bagus, yang sangat memberikan kita semangat bahwa binatang pun bisa belajar untuk berterima kasih. Kita melihat dalam cerita 10 orang kusta. Apakah hubungannya dengan cerita tadi adik-adik? 10 orang kusta ini mempunyai penyakit, ya adik-adiknya disebutkan penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang menyerang sistem syaraf. Kalau penyakit kusta ini menyerang kepada manusia, maka sistem saraf dalam tubuh manusia itu mati atau rusak. Sehingga ketika orang itu terluka atau berdarah, mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu bahwa dirinya sedang terluka, karena sistem sarafnya apa adik-adik? Mati atau sudah rusak. Sehingga ketika tangan mereka terlepas, jari mereka terlepas, mereka tidak merasa, tidak sadar. Jadi penyakit kusta ini penyakit yang berbahaya. Sehingga karena berbahayanya adik-adik, 10 orang kusta ini disingkirkan dari masyarakat, jauh di perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika mereka mendengar Tuhan Yesus melewati daerah tersebut, mereka berteriak karena mereka tidak boleh berdekatan dengan orang-orang adik-adik. Mereka dari jauh berteriak, minta Tuhan menyembuhkan mereka. Dan dari jauh Tuhan Yesus ini juga berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Pada waktu itu adik-adik, orang yang sakit kusta kalau sudah sembuh, mereka memperlihatkan diri kepada imam, dan imam itu akan menyatakan orang ini sudah sembuh atau tidak. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan keunikan cara Tuhan menyembuhkan ini bukan dengan menjamah atau mendoakan mereka. Dari kata-kata Tuhan Yesus yang penuh kuasa, itu mengalir kuasa kesembuhan adik-adik. Jadi 10 orang kusta ini yang ingin dirinya disembuhkan, dia lari mau menuju ke imam adik-adik seperti perintah Tuhan. Dalam perjalanannya adik-adik, orang yang sakit kusta ini disembuhkan oleh Tuhan. Mereka sembuh. Betapa senangnya hati mereka adik-adik. Mereka perlihatkan diri mereka ke imam, dan memang mereka sudah sembuh adik-adik. Ada 10 dari antara 10 orang kusta itu berasal dari Samaria, yang 9 orang Yahudi. Yang orang Samaria ini kembali kepada Tuhan Yesus. Orang Samaria ini tersyukur kepada Tuhan, berterima kasih, bersyukur karena Tuhan sudah menolongnya. Dari cerita yang disebut adik-adik,
Tuhan mengatakan, di mana 9 orang itu? Yang satu ini memuliakan Tuhan, yang 9 di mana mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, berarti Tuhan Yesus ingin setiap pertolongan kecil atau besar yang kita terima, Tuhan ingin kita mengucapkan kata terima kasih. Apakah kesamaannya ya adik-adik ya antara orang kusta dengan kita? Pertama, ketika kita membutuhkan pertolongan, kita memohon kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan masalah, mungkin kita mencari jalan keluar ke sini ke situ ya adik-adik ya. Tetapi kalau sudah tidak ada jalan, baru kita ini datang kepada Tuhan memohon. Kesamaan kedua, kita ini kadang sering lupa berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah menolong kita seperti 9 orang itu adik-adik, kita ini lupa berterima kasih. Mungkin kita sudah berterima kasih seperti 1 orang, ada juga yang saatnya kita lupa. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, ketika kita ditolong, biarlah kita tetap dekat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Lalu mengapa 9 orang ini tidak berterima kasih? 9 orang ini berasal dari bangsa Yahudi, sama dengan Tuhan Yesus. Mereka merasa mereka layak menerima pertolongan tersebut. Sudah selayaknya Tuhan itu menolong saya, karena saya ini satu bangsa dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak perlu berterima kasih. Ya adik-adik ya, ini adalah perbuatan yang salah. Tuhan ingin kita seperti 1 orang yang memuliakan Tuhan dengan berterima kasih. Lalu mengapa? Alasan kedua, mengapa mereka tidak berterima kasih? Karena mereka merasa layak, merasa pertolongan itu tidak penting. Jadi pertolongan yang mereka itu biasa, mereka terima. Itu adik-adik ya. Seperti contohnya, orang kita memberi hadiah kemeja kepada orang yang mempunyai toko baju. Rasanya, gak penting, ini aku sudah punya banyak. Atau kita menerima kado yang tidak kita sukai, kita tidak perlu berterima kasih. Ini cara yang salah. Jadi apapun yang kita terima, kita sepatutnya berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena berterima kasih itu menganggap apa yang kita terima itu berharga. Ada cerita lucu adik-adik, seorang pendeta yang biasa diajak makan oleh jemaatnya, dan kalau pulang diberi bungkusan makanan adik-adik. Pendeta ini merasa sudah biasa menerima tersebut, tetapi ketika dia tidak diberi makanan adik-adik, dia dalam hatinya mengeluh, kenapa kok tidak diberi makanan gitu adik-adik ya. Jadi kalau sudah diberi itu sudah biasa, kalau tidak diberi tidak biasa, mengeluh adik-adik ya. Nah ini contoh pemberian yang kita anggap tidak penting ya adik-adik ya. Ini tidak seharusnya kita lakukan. Sekecil-kecilnya pemberian, sekecil-kecilnya pertolongan, besar atau kecil, kita layak syukuri, berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam cerita-cerita yang Tante bagikan siang hari ini atau sore hari ini, biarlah adik-adik mengerti, menanamkan dalam hati, terutama masalah kesehatan di tengah-tengah maraknya kasus virus corona. Tuhan sudah menjaga kita. Kesehatan adalah hal yang berharga. Banyak orang yang di sana tidak bisa bertahan hidup, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang saat ini diberi anugerah sama Tuhan, kita sepatutnya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk hidup sampai saat ini. Puji Tuhan. Biarlah kita mensyukuri, karena sebenarnya kita nggak layak menerima pemberian-pemberian Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Karena siapakah kita, orang yang berdosa? Tuhan sudah mati bagi kita, itu sebenarnya sudah cukup.
sudah terlalu besar bagi kita. Puji Tuhan. Kita tidak perlu menuntut kepada Tuhan minta ini itu, tapi kita setelahnya kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri. Puji Tuhan. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah memberikan kami hidup, Tuhan memberi kami kesempatan, kesehatan, dan kekuatan. Kami percaya ini hal yang berharga Tuhan. Biar kami bersyukur atas semua yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati guru-guru yang sudah melayani sore hari ini. Tuhan berkati Tante Lina sebagai ketua sekolah minggu yang mengaturnya untuk kami dan anak-anak semua. Berkati anak-anakmu yang di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati keluarganya, jauhkan dari segala macam sakit penyakit, rintangan halangan, berikan keberhasilan untuk studi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Tante Lina bersyukur ya, setiap minggu kita masih beri kesempatan untuk anak-anak ibadah streaming. Anak-anak, dengan adanya keadaan sekarang, Tante berharap Tante mau memberikan pesan kepada kalian semua, tetap setia, tetap semangat. Tante bersama guru-guru sekolah minggu terus akan berusaha untuk supaya anak-anak bersemangat ya untuk beribadah streaming, supaya rohaninya anak-anak tidak tidur, tetapi tetap anak-anak boleh semakin mengasihi Tuhan ya. Anak-anak, kalau tadi kita sudah diberkati puji-pujian bersama Tante Tata dengan Tante Gloria, semangat ya, puji Tuhan. Guru-guru sekolah minggu semua punya hati untuk melayani anak-anak. Kemudian firman Tuhan, kelas kecil, anak-anak sudah diberkati bersama Tante Susan, kelas besar dengan Tante Lidu ya. Terus anak-anak semakin melekat pada Tuhan, jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah ya. Ayo seperti biasa, Tante Lina mau berdoa buat kalian semua. Untuk minggu depan kita akan memuji Tuhan bersama Kak Jessica dengan Kak Dora ya. Kemudian minggu depan lagi dengan Koko Heski dan Kak Yosua. Anak-anak terus semangat ya. Di saat-saat seperti ini, anak-anak tidak boleh tinggalkan Tuhan, tapi semakin melekat. Karena hanya Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup memberikan kekuatan, penghiburan, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ayo Tante mau berdoa buat kalian semua. Kita angkat tangan kita anak-anak, kita mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah anak-anak terus berkat kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah beribadah. Walaupun hanya melalui streaming, tapi kami percaya asal kami sungguh-sungguh Tuhan, kami akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah berjeri lelah. Mereka memberikan Tuhan semua yang mereka bisa berikan untuk anak-anak sekolah minggu. Hamba percaya Engkau pakai kami semua guru-guru sekolah minggu, Engkau urapi kami, Engkau berikan kami kekuatan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami rindu supaya anak-anak sekolah minggu terus bersemangat, terus beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak yang saat-saat ini mungkin menghadapi ujian. Tuhan tolong mereka Tuhan, dan kami serahkan Tuhan hari-hari ke depan di dalam tangan Engkau. Sertai kami Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang sanggup memelihara, Allah yang sanggup menyertai, Allah yang sanggup memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami turunkan Tuhan, kami percaya, kami angkat tangan kami. Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu, damai sejahtera, sukacita-Mu senantiasa melimpah atas rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami sukacita. Terima kasih Bapa, kembali minggu depan kami boleh Tuhan beribadah kembali dengan keadaan yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.